Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Badruzzaman dari jurusan Fisika Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Dasar, dimana tugasnya yaitu membuat sebuah rangkaian inverting dan non-inverting. Yang pertama, kita akan membuat rangkaian inverting terlebih dahulu. Kita sudah di lembar kerjanya atau udah new schematic ya. Kita tinggal tambahkan komponen yang kita perlukan, yaitu kita perlu op-amp. Kita double klik, kita cari op-amp 2. Kita cari op-amp 2. Nah, ini simpan di tengah saja dulu. Kemudian kita cari lagi komponen. Kita cari komponen voltage. Nah, ini untuk sumber tegangannya. Nanti untuk VCC, untuk VEE, dan input. Untuk input. V3 untuk input. Oke, kemudian kita juga nanti butuh 2 buah resistor, R1 dan R2. Oke. Selanjutnya kita tinggal sambungkan saja dengan kabel. Kita sambungkan semua rangkaiannya. R2 ini masuk ke output. Nah, ke output, kemudian yang ini masuk ke VCC. Yang bawah masuk ke VEE. Oke, kalau sudah, kita tambahkan, yang ini belum terhubung. Kita tambahkan ground. Di sini dan satu lagi di antara V1 dan V2. Kita sambungkan. Oke. Kita sambungkan juga ke ground. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Untuk yang ini kita pencet mode advance, kita ganti ke sin. Untuk DC offsetnya 0, kemudian amplitudenya 1, frekuensinya juga 1 kilo. Oke, kita ganti R1 nya menjadi 1 kilo, R2 nya karena nanti kita akan mengubahnya menjadi 10 gitu ya outputnya, jadi di sini 10 kilo. Kemudian untuk V1 nya 15, V2 nya juga 15. Nah, karena di sini itu seharusnya kita menggunakan op-amp dengan tipe LM741, tapi di LT Spice ini tidak tersedia, maka kita harus mendownload dulu filenya. Nah, kebetulan saya udah mendownload filenya. Di sini saya udah dapat nih filenya yang ini. Jadi kita tinggal masukkan saja. Di sini ada .op. Kita ketik saja .include. Kemudian LM tadi masukkan tipenya 741.mud. Nah, oke. Kita simpan di mana saja. Nah, kalau udah, kita juga ganti nama op-amp 2 nya menjadi jenis op-amp kita ya tadi, yaitu LM741/NS. Oke. Kalau udah, kita juga masukkan keterangan V output.
Nah, kalau sudah, kita bisa jalankan simulasinya dengan pencet run. Untuk stop time-nya 10 ms aja. Nah, kita coba untuk mencari nilai V atau tegangan inputnya berapa ya. Ini untuk rangkaian inverting nih. Nah, untuk rangkaian inverting bisa dilihat bahwa untuk input tegangannya itu puncaknya ada di 1 volt dan min 1 volt, 1 dan min 1. Puncaknya dan lembahnya ada di min 1. Kemudian untuk periodenya yaitu 1 millisecond dan frekuensinya itu 1 kilo ya, tadi yang kita masukkan 1 kilo. Nah, kemudian kita coba cari juga V outputnya di sini berapa. Nah, bisa dilihat yang warna biru ini. Yang warna biru ini merupakan V output atau tegangan outputnya, yaitu untuk tegangan puncaknya 10 dan min 10. 10 dan min 10. Atau untuk lebih jelasnya kita bisa buat dua grafik ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita add plot pen, kita masukkan grafik yang baru. Nah, bisa dilihat yang biru ini untuk V output, sedangkan yang ini adalah V inputnya. Nah, juga bisa dilihat ada sebuah perbedaan dari fase input dan outputnya. Bisa dilihat dari puncak dan lembah bahwa ketika V outputnya ini berada di atau puncak ya, di sini puncak, sedangkan yang inputnya itu ke bawah atau dalam kondisi lembah, atau berbedanya itu 180 derajat. Nah, bisa dilihat ini ke atas, sedangkan yang V input itu ke bawah. Nah, ini untuk rangkaian inverting. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian non-inverting. Oke, bismillah. Untuk rangkaian yang kedua kita akan membuat rangkaian non-inverting. Oke, kita new schematic. Kita buat dulu rangkaiannya. Seperti biasa kita cari di komponen. Kita cari voltage dulu, karena nanti kita membutuhkan sumber tegangannya itu ada 3. P1 untuk PCC, P2 untuk VEE, dan ini untuk inputnya. Oke, kemudian kita cari lagi komponen op-amp. Op-ampnya masih sama, kita cari yang op-amp 2 dulu, tapi nanti kita akan ganti menjadi LM741. Jadi kita cari op-amp 2 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita juga nanti butuh 2 buah resistor R1. Kemudian kita juga akan butuh R2. Karena kita sesuaikan dulu posisinya, karena inverting itu nanti inputnya masuk ke positif dari op-ampnya ya, sedangkan yang inverting tadi ke negatif, yang non ini sekarang ke positifnya. Jadi kita atur posisinya dulu. Oke, kita coba langsung sambungkan dengan kabel. Yang ini yang input langsung masuk ke positif dari op-amp, kemudian dari negatifnya itu masuk ke R2, masuk lagi ke R1, kemudian dari R2 masuk ke output. Oke, kemudian bentar, kita coba atur dulu posisinya. Ini besar banget.
Oke, kita coba sambungkan lagi. Ini kita sambungkan ke sini, ke PCC ya. Ini sambungkan ke V2. Oke, ini juga disambungkan. Nah, jangan lupa untuk menambahkan ground di sini dan satu lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Tadi untuk V3 itu kita masuk mode advance, kita cari scene, DC offsetnya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo, kemudian untuk R1 itu 1 kilo, R2 nah 9 kilo. Nah, kenapa ini 9 kilo ya dan 1 kilo? Karena kita mengatur RI dan RF. Tujuan kita itu nantinya adalah membuat penguatan gainnya adalah 10 kali. Maka karena rangkaiannya non-inverting, jadi formulasinya itu 1 ditambah RF dibagi RI. Maka perbandingannya antara RI dan RF adalah 9:1. Nah kan 9:1 atau 9/1 itu sama dengan 9. Tambah 1 nanti gainnya atau penguatannya akan menjadi 10 kali. Oke, lanjut, masukkan lagi nilai V1 nya 15, ini juga 15. Oke, kalau sudah, kita jangan lupa mengganti jenis op amp-nya ya, karena tadi kita menggunakan LM741. Oke, karena kita sudah download dan sudah ada filenya, kita tinggal masukkan aja include, dan juga udah satu folder ya, include LM741.mod. Oke, kita letakkan di mana saja, di sini boleh. Kemudian kita juga ganti nama op amp-nya, op amp 2-nya menjadi LM741/NS. Nah, kalau udah, kita tinggal run saja simulasinya. Kita jalankan. Untuk stop time-nya kita 10 ms aja. Oke, di sini kita coba cek V inputnya berapa. Nah, bisa dilihat untuk V inputnya itu 1 dan -1 ya. Untuk tegangan puncaknya 1 dan -1. Untuk periodenya itu 1 ms atau 1 milisecond, sedangkan frekuensinya tadi itu 1 kilo ya untuk frekuensinya. Kemudian kita juga akan mencari nilai V outputnya. Oh ya, kita coba tambahkan dulu nih keterangan V output. Lupa ya, belum ditambahkan V output. Oke, kita simpan di sini. Nah, kita coba cari nilai V outputnya berapa. Nah, untuk V outputnya itu bisa dilihat yang garis warna biru
ini tegangan puncaknya 10 dan min 10. Untuk lebih jelasnya kita bisa buat dua tabel atau dua grafik. Kita add plot pen, kita masukkan lagi nih. Nah, sekarang bisa kita bandingkan antara V output dan V input itu fasenya sama untuk non-inverting. Untuk kasus non-inverting, kasusnya yaitu fasenya sama ya. Yang ini ke bawah, yang ini juga ke bawah. Yang ini puncak, yang ini juga puncak gitu ya, ke atas. Beda halnya dengan tadi yang rangkaian inverting, yaitu fasenya berlawanan 180 derajat, sedangkan yang ini tidak ya, fasenya itu sama. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai rangkaian inverting dan non-inverting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.